Assalamualaikum sahabat YouTube, kembali lagi di channel Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng akan membagikan bagaimana caranya kita meningkatkan penghasilan di Gojek Driver. Ini adalah tabel penghasilan 1 minggu saat PPKM darurat pada tahun 2021 diterapkan di Jawa dan Bali. Lalu bagaimana caranya kita meningkatkan penghasilan di saat PPKM? Di sini teman-teman jangan pernah untuk mengabaikan sebuah order yang diberikan oleh Gojek kepada aplikasi kita. Saat ini jangan pilih-pilih terlebih dahulu. Langkah yang pertama, silakan teman-teman sinkronkan terlebih dahulu antara map dari Google serta map yang ada di aplikasi Gojek Driver kalian. Kemudian kalian sign out terlebih dahulu agar server dari Gojek membaca posisi kalian saat ini. Setelah itu kalian tunggu beberapa menit untuk orderan masuk ke aplikasi kalian. Kita tunggu untuk orderan masuk pertama. Oke, kita langsung aja karena orderan telah masuk, kita konfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan apakah pesanan sudah sesuai dengan aplikasi. Selanjutnya kita geser ke posisi udah ada di resto supaya resto mengetahui bahwa orderan ini kita ambil dan pesanan langsung segera diproses oleh pihak resto, supaya nanti pas kita sampai di resto makanan atau orderan sudah disiapkan oleh pihak resto dan kita bisa melanjutkan orderan untuk mengantar ke pelanggan. Karena makanan sudah siap, mari kita antar terlebih dahulu orderan ini untuk ke pelanggan dan kita bisa menyelesaikan, lalu kita bisa mencari orderan berikutnya. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu orderan ini agar kita bisa mendapatkan orderan yang berikutnya. Agar tidak membuang waktu, maka saya akan menuju ke posisi di mana banyak orderan atau posisi kuning di aplikasi. Menurut Gojek yang ada di aplikasi, untuk urutan warna kuning, di situ banyak sekali orderan yang bisa kita harapkan masuk ke aplikasi kita. Seperti biasa, di sini saya akan sign out terlebih dahulu dan saya akan mulai on lagi untuk mendapatkan sebuah order berikutnya. Teman-teman bisa melakukan cara seperti saya apabila terasa delay atau terlalu lama delay. Silahkan teman-teman sign out agar orderan dapat mudah masuk ke aplikasi kita. Langsung. Agar tidak membuang waktu, kita langsung chat saja ke pelanggan. Kita gunakan saja chat otomatis agar lebih mempersingkat waktu. Setelah pelanggan mengkonfirmasi pesanannya, kita langsung aja geser untuk menuju ke resto atau sudah berada di resto. Tujuan dari kita menggeser sudah berada di resto supaya resto bergegas atau segera membuat sebuah pesanan yang telah diorder oleh pelanggan. Oke, kita langsung masukkan saja nomor PIN dari resto dan kita foto struknya agar kita langsung dapat mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Setelah kita memfoto struk dan makanan sudah selesai dibuat oleh resto, kita antarkan supaya cepat menyelesaikan orderan ini dan kita dapat langsung orderan berikutnya. Karena pelanggan telah mengkonfirmasi untuk meminta pesanannya ditaruh di resepsionis, maka kita taruh di resepsionis saja dan kita beritahu melalui chat atau melalui telepon kepada customer bahwa makanannya sudah kita titip sesuai dengan instruksi. Agar tidak membuang waktu, kita selesaikan saja dan kita tunggu orderan berikutnya. Di sini teman-teman jangan dulu dimatikan apabila posisi antar pesanan yang tadi jaraknya tidak jauh di area on-bid teman-teman. Oke, karena saya sudah mendapatkan orderan berikutnya, maka saya akan langsung mengechat seperti biasa untuk mengkonfirmasi pesanan dan saya juga akan langsung menggeser bahwa saya sudah ada di resto agar makanan cepat dibuat oleh resto dan kita dapat mencari orderan berikutnya.
Di sini teman-teman bisa langsung menelepon pihak resto untuk meminta PIN agar kita datang ke resto dan makanan telah dibuat dan kita langsung antar pesanan kepada pelanggan. Karena dengan cara ini kita bisa mempercepat atau mempersingkat waktu supaya kita tidak terlalu membuang waktu, karena untuk orderan GoFood membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kita konfirmasi bahwa makanan telah kita titipkan di resepsionis. Sebelum kita menjalankan order atau mengantarkan, alangkah baiknya teman-teman konfirmasi terlebih dahulu bahwa makanan akan dititipkan di resepsionis atau di security atau penjaga kosan atau kantor. Maka dengan cara ini teman-teman bisa mempersingkat waktu dan teman-teman bisa langsung mencari orderan berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung aja mencari orderan berikutnya. Biasanya setelah kita menyelesaikan orderan dan kita tidak menying outnya, server dapat mudah untuk membaca posisi kita. Namun apabila teman-teman merasa delay atau lama orderan masuk ke aplikasi teman-teman, di sini teman-teman bisa langsung menying outnya karena mungkin server tidak membaca posisi teman-teman. Dan hal seperti ini bisa teman-teman lakukan berulang-ulang sampai server membaca posisi teman-teman dan teman-teman diberikan orderan ke aplikasi teman-teman. Dengan cara seperti ini biasanya delay hanya 5 menit paling lama. Oke, kita lanjut bergerak. Di sini saya sudah mendapatkan orderan dan kelihatannya posisi resto ini sangat jauh ya teman-teman. Namun orderan ini akan saya pick up atau akan saya jalankan karena melihat dari segi harga. Untuk jarak tempuh seperti itu dengan harga 32.000 di sini sudah termasuk mahal. Oleh karena itu orderan ini akan saya pick up dan saya akan mengkonfirmasi bahwa pesanannya sesuai dengan aplikasi dan saya akan menggesernya untuk sudah berada di resto. Karena posisinya jauh, di sini saya akan menelepon pihak resto untuk memberikan PIN agar kita bisa langsung menuju resto dan kita bisa mengambil bon dan makanan sudah disiapkan dan kita bisa melanjutkan untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Oke, kita langsung saja antarkan makanan karena untuk makanan sudah siap dan kita siap antarkan ke pelanggan. Biasanya saya sebelum antarkan makanan saya akan mengkonfirmasi pelanggan terlebih dahulu supaya makanan mau diterima atau dititipkan di resepsionis untuk mempersingkat waktu kita. Oke, kita titipkan saja di resepsionis karena pelanggan sudah mengkonfirmasi bahwa pesanan bisa langsung ditaruh di resepsionis. Setelah kita taruh di resepsionis, kita langsung selesaikan saja orderan. Di sini saya mendapatkan orderan kembali. Namun di sini saya biasanya mematikan aplikasi karena di sini biasanya parkir untuk kita menaruh kendaraan cukup mahal. Karena orderan ini langsung masuk ke aplikasi saya, maka saya langsung mengambilnya dan saya akan segera mengkonfirmasi kepada pelanggan apakah pesanannya sudah sesuai aplikasi. Seperti biasa, setelah saya mengkonfirmasi sesuai dengan aplikasi, maka saya akan menggeserkan bahwa saya sudah ada di resto dan saya akan langsung menelepon pihak resto untuk meminta PIN supaya nanti setelah kita sesampainya di resto kita langsung bisa memfoto bonnya dan kita bisa langsung membawa orderan untuk pelanggan. Biasanya pihak resto setelah kita menggeserkan posisi bahwa kita sudah ada di resto dan kita meminta pinnya, maka pihak resto tidak segan-segan untuk membuatkan pesanan. Di area ini saya akan mematikan terlebih dahulu dan saya akan menuju sebuah area di mana area tersebut banyak orderan dan posisi resto tidak terlalu sulit dan untuk menaruh kendaraan cukup aman. Maka saya akan mencari resto atau area di mana orderan berlimpah, yaitu di daerah Setiabudi.
Biasanya setelah kita sign out atau setelah kita matikan aplikasi, kita akan merasakan delay. Namun di sini teman-teman bisa menyeretnya atau teman-teman bisa berhenti sejenak untuk men-sign out-nya terlebih dahulu. Biasanya setelah kita sign out, orderan langsung masuk ke aplikasi kita. Oke, karena orderan telah masuk ke aplikasi saya, maka saya akan mengambilnya dan men-pick up untuk menjalankan orderan ini. Oke, kita langsung konfirmasi aja kepada pelanggan apakah sudah sesuai dengan aplikasi. Seperti biasa, saya akan menggesernya bahwa saya sudah sampai di resto. Di sini karena posisinya tidak terlalu jauh, maka saya tidak akan menelepon pihak resto dan saya akan langsung mendatangi resto supaya resto cepat-cepat untuk mensiapkan makanan atau pesanan dari pelanggan. Oke, kita langsung foto saja. Di sini untuk resto tidak menyediakan bon. Karena itu saya akan memfoto sebuah aplikasi resto yang ada di handphone dari restoran. Kita bisa langsung saja menjalankan orderan karena dari makanan sudah selesai atau pesanan sudah bisa kita antarkan kepada pelanggan. Di setiap kali kita akan mengantarkan makanan, kita konfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan apakah orderan akan diterima oleh pelanggan atau dititipkan, supaya kita tidak terlalu membuang-buang waktu. Oke, setelah ini saya akan menuju kembali ke area kuning karena di area kuning biasanya banyak orderan melimpah. Di sini saya akan menyeretnya dan tidak akan mematikan aplikasi. Oke, orderan telah masuk ke aplikasi saya. Di sini karena dari posisi resto terlalu jauh, maka saya tidak akan mempick up atau menjalankan orderan. Di sini saya akan melepasnya. Oke, kita geser saja, kita seret aja langsung untuk menuju ke area yang lebih ramai. Karena posisi area ini merah, kemungkinan orderan sangat melimpah. Oke, ini akan saya pick up karena posisi resto tidak terlalu jauh dan biasanya resto ini akan segera membuatkan pesanan dari pelanggan. Oke, kita langsung konfirmasi pelanggan dan kita langsung geser saja ke posisi sudah berada di resto. Biasanya teman-teman untuk resto ini apabila tidak mengantri, walaupun mengantri di sini resto ini akan segera membuatkan pesanan kita. Oke, kita langsung masukkan saja PIN dan kita foto dari struk atau bon pesanan dari pelanggan. Setelah itu kita langsung bisa mengantar pesanan kepada pelanggan. Oke, kita langsung geser saja untuk melanjutkan orderan. Seperti biasa, sebelum saya menjalankan orderan menuju tempat pelanggan, di sini saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa pesanan akan saya titipkan atau pelanggan akan mengambilnya sendiri. Di sini saya akan meng-sign out-nya terlebih dahulu karena di area ini saya tidak begitu paham dan saya tidak pernah bermain di area ini. Karena untuk bermain di Gojek kita harus banyak histori. Di sini teman-teman bisa bermain di 3 area dan teman-teman bisa menguasai area atau memahami lingkungan dari area teman-teman bermain. Karena di mana area tersebut bisa kita kuasai dan kemungkinan besar untuk orderan akan kita mudah dapatkan. Di sini saya mendapatkan orderan kembali. Di sini saya akan mengkonfirmasi seperti biasa kepada pelanggan apakah pesanannya sesuai aplikasi dan saya akan langsung menggesernya sudah berada di resto. Oke, kita lanjut saja dan kita menuju sebuah resto di mana pelanggan memesan pesanan. Oke, sampainya kita di resto, kita langsung minta saja PIN dan kita ambil struknya. Biasanya di mana tempat kita bermain, kita sudah kenal dengan penjaga resto. Dengan itu kita bisa mempermudah atau mempercepat waktu
supaya kita dapat langsung mengantarkan pesanan, dan kita bisa meneleponnya kepada pihak resto untuk memberikan PIN agar kita bisa langsung meng-pick up-nya. Oke, kita selesaikan orderan ini dan kita mencari orderan berikutnya. Di sini saya akan mencari hanya satu orderan lagi. Di sini posisi resto terlalu jauh, namun saya akan mengambilnya karena ini yang terakhir. Saya biasanya ngebit dibatasi sampai jam 7 malam, dan saya biasanya on beat jam 11 siang. Oke, buat teman-teman tetap semangat, tetap fokus dalam menjalankan sebuah order, dan kita cari celah di mana kita bisa mempersingkat waktu untuk bermain di aplikasi Gojek. Yang terutama kita harus memperbanyak sebuah histori. Semakin banyak histori area tersebut, di situ kita akan berpeluang mendapatkan sebuah order. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum. Gak ada kata terlambat untuk kita belajar.